Karena dari dulu itu kan semboyannya kan istilahnya kan Gusti Orasari. Jadi kalau Waktu gereja itu ditutup, Islam Nusantara kemana, Pak? istilahnya kan Gusti Orasari. Jadi kalau kita mengalah dengan Islam Nusantara, itu bagaimana saya bisa sembahyang, saya tidak ngerti artinya. Saya istilahnya kan Gusti Orasari. Jadi kalau Sebelum melanjutkan, ada yang perlu Anda ketahui sebelumnya. Kami menyadari, tidak semua konten yang kami tayangkan sesuai dengan keinginan atau mungkin sulit Anda pahami, atau bahkan bisa saja bertentangan dengan pendapat dari sudut pandang Anda yang berbeda. Oleh sebab itu, kami mengajak Anda untuk berbagi pengetahuan melalui komentar sesuai tema dalam video yang kami sajikan. Tujuannya ialah untuk membangun komunikasi dan mencari solusi dari perbedaan pendapat supaya bisa saling memahami, sekaligus untuk menguji validitas dari narasi atau sumber berita dengan pengetahuan yang Anda miliki sebelumnya. Simak video yang kami tayangkan supaya Anda benar-benar paham sebelum komentar. Karena kami akan menghapus komentar Anda bila tidak sesuai tema, kata yang menyerang perorangan, kata yang tidak pantas ditayangkan. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda bisa kami respon dan tidak terbaca spam. Terima kasih. Silahkan melanjutkan dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Ini kan Yerusalem nih. Yang merah besar, Yerusalem. Saya besar ya. Nah, ini perjalanannya Paulus nih. Yang pertama itu yang merah muda. Ya, sampai ini ya, dari Antioquia ya balik lagi ke daerah Derbe, Listra, bilang begitu kan. Nah, yang kedua itu yang ungu, ya mulai sampai ke Berea di Yunani. Nah, yang ketiga baru ke Roma ini ya, ini Roma. Di penjara, ini Yunani. Yunani dan Makedonia ya. Nah, yang disebut Asia, ini Asia kecil nih. Ini Asia kecil. Nah, inilah yang namanya Asia. Ke sana ke atas itu. Yang disebut Asia kecil yang di ujung ini. Yang di belakangnya Galatia, Bitinia, itu Asia. Nah, ini kalau lihat potongan ini kan sekarang jadi Turki. Itu, Pak. Jadi zaman itu yang dimaksud dengan Asia, yang dimaksud dengan itu Pak. Turki itu, Pak. Kapadokia, dibilang itu ke Pontus, dibilang itu semua itulah Asia. Yang disebut dengan Asia. Jadi bukan sampai ke Indonesia segala macam, Pak. sampai Supaya ke jangan Cina juga. Kalau saya lihat dari peradaban Cina sebelum Masehi 200 dan lain sebagainya, itu untuk menyatukan Cina yang ada film Qin Dinasti itu kan juga mereka juga akhirnya istilahnya dalam satu perjalanan itu kan punya beradab ya, menentukan hukum mana yang baik mana yang salah, tidak saling istilahnya untuk bangsa-bangsa di Timur Tengah khususnya itu kan kiblatnya mereka ke arah perjanjian lama. Jadi pertanyaan saya, apakah bangsa Indonesia itu untuk Indonesia itu masih mempunyai karisma pada dunia, sedangkan kita pun juga sudah di istilahnya negara Indonesia itu sudah ditakdirkan juga menjadi negara yang mampu untuk berbicara pada tingkat internasional. Apakah tidak bisa, Pak Paul, seperti itu Indonesia? Jadi jangan Indonesia pro kanan, pro kiri. Indonesia itu sejak Islam masuk Nusantara abad ke-5, abad ke-14 itu ya, 14 mulai Majapahit itu runtuh itu ya. Abad ke-15 ya, abad ke-15. Sejak itu Nusantara itu kehilangan kejayaannya, Pak. Jadi kalau sebelum Islam masuk ke Nusantara, lihat kemarin ya, runtuhnya Majapahit, video saya minggu lalu, hari Rabu minggu lalu. Ada Ya, Pak tahu. Raja Uti dengan Pak Sutrimo budayawan Jawa. Ya, bicara di situ. Sejak masuknya peradaban Jawa, maka peradaban Islam, maka Indonesia itu menjadi hancur-hancuran, Pak. Sama saja. Apakah Islam itu membuat tanah Arab itu jaya? Oh enggak loh, Pak. Tanah Arab itu lebih jaya sebelum peradaban Islam. Yaitu di zamannya ini ya, saya jadi lupa sampai zamannya Kedar, Nebayot,
di Bani Ismail, dan itu ada namanya Raja Wahab. Nah, Raja Wahab, ya, Raja Wahab, Abiyate, itu di sana itu, yaitu di sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Itu puncak-puncak kejayaannya sebelum Masehi. Nah, orang-orang Ismail, Kedar Nebayot itu bersekutu dengan raja-raja Arab. Ya, tahun 800 sebelum Masehi. Terus tahun 700 seluruh orang Israel, tahun 700 lebih itu ya, seluruh orang Ismail itu hilang. Tahun 530-an seluruh orang Ismail itu tidak ada berbekas satupun. Nah, kemudian 500 tahun kemudian zaman Yesus, itu tanah udah menjadi tanahnya orang Nabatean. Tapi bukan orang Ismail. Nabatean itu keturunannya Raja Babel yang terakhir, ya, Dewa Nabu. Nah, kemudian 600 tahun kemudian muncullah orang-orang kebangkitan Arab, ya, di Abbasiyah. Nah, munculnya Islam ini justru setelah mereka maju, mereka bikin namanya Islam. Itu sejarah yang benar. Yang diceritakan oleh sejarawan Islam itu banyak yang kacau itu. Tetapi yang benar adalah setelah zamannya Bani Abbasiyah mereka maju, mereka kemudian ngarang cerita Aladin, Alibaba, Sinbad, termasuk cerita Muhammad. Dan yang dipakai ceritanya Muhammad karena yang lebih laku dan lebih pahlawan heroik. Tetapi begitu Islam ini dilahirkan dan dijadikan kewajiban, dijadikan hukum, ya, oleh Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini 200 tahun kemudian hancur, Pak. Hancur. Ya. Wow, hancur lebur, Pak. Kemudian udah muncul tuh kekhalifan-khalifan, pecah-pecah, Pak. Seluruh tanah Arab terpecah-pecah, Pak. Nah, termasuk adanya orang Utsmaniyah, ya, Seljuk, Mamluk. Terpecah-pecah, Pak. Mereka perang satu sama lain, Pak. Jadi Islam itu memang akhirnya membuat mereka terpecah-pecah. Bayangin ya, Abbasiyah yang begitu hebat, yang dikagumi oleh Mongol, ya. Tetapi setelah Islam itu dideklar di tanah Irak itu, di Mesopotamia, maka seluruh itu menjadi pecah-pecah. Jadi Islam itu tidak pernah membawa kebaikan. Di seluruh dunia di mana ada Islam, di situ pasti ada kehancuran. Di mana ada Islam, di situ ada penistaan terhadap agama lain. Di mana ada Islam, di situ wanita-wanita tidak dihargai. Di mana ada Islam, anak-anak itu benar-benar dijadikan budak. Bahkan dijadikan budak seks. Di Arab Saudi sampai sekarang masih, Pak. Masih itu, Pak. Makanya kemarin KTT G20 yang bulan November tahun lalu itu mau dibatalin, Pak. Karena ada kasus-kasus hak asasi manusia. Di mana ada Islam, di situ hak asasi manusia pasti dilanggar. Ada pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran. Jadi apakah Indonesia punya muka di dunia ini? Oh, nggak punya, Pak. Orang-orang Eropa ini kalau begitu Indonesia, ya mereka menang sebelah mata. Tapi gini, Pak Paul. Kalau kita on the spot di lapangan, kita itu juga masih banyak Muslim, istilahnya itu kalau saya ketawa-ketawa itu Islam Nusantara. Nah, pertanyaannya, Pak. Pertanyaan saya, pertanyaan saya justru, Pak, waktu gereja itu ditutup, Islam Nusantara kemana, Pak? Islam Nusantara dari dulu itu kan semboyannya kan istilahnya kan Gusti Orasari. Jadi kalau kita mengalah dengan Islam Nusantara, itu persis dengan kebudayaan kita yang awal. Itu banyak, Pak Paul. Nah, Islam Nusantara ini kan kalau kan jaga gereja, Pak. Islam Nusantara tidak mau terlibat dalam hal itu karena dia Islam Nusantara kalau Natalan itu jaga gereja loh, Pak. Iya toh? Iya, memang. Nah, waktu gereja ditutup jaga nggak mereka? Mereka takut kok, Pak. Karena mereka ogah berperang. Nah, mereka jaga gereja buat apa? Tiap Natal mereka jaga gereja buat apa? Punya seragam loh, Pak. Iya. Royo-royo loh, Pak. Iya. Tapi kan intinya mereka kembali lagi ke istilahnya kan berpedoman kepada Islam Nusantara itu kan Gusti Orasari. Nah, Pak, ya kita di situ Bondo itu 7 gereja dibakar, yang bakar Islam Nusantara loh, Pak. Bukan Muhammadiyah loh, Pak.
Tapi ya segelintir orang, Pak. Kalau kita mau jabatan Banyak loh, satu kota itu bakar itu persentase, geruduk, Pak. Ratusan orang itu. banyak pastinya kan dari persentase yang ada aja Pak di lapangan. Banyak Tapi banget, kalau Pak. seluruh Indonesia kan Banyak juga banget. punya kekuatan Sudah dengan pernah disajikan di grup ini. Nusantara. Kita pernah sajikan di sini. Menurut PEW itu ya, menurut PEW tadi ya, 70% dari orang Islam di Indonesia menghendaki syariat Islam itu ditegakkan loh, Pak. 70% loh, Pak. Mereka minta syariat Islam ditegakkan. Itu riset sudah beberapa kali kita tunjukkan di sini. Nah, Saya rasa supaya tidak berbenturan itu adalah tugas daripada Pak Jenderal dan para budayawan untuk menegakkan kembali budaya kita. Namun, Pak Paul, bahwa Indonesia ini ada di lempeng gempa. Jadi semua peninggalan kita yang maha dahsyat itu semua habis kena karena lempeng gempa. Di Mesir aja yang padang pasir aja punya piramid. Indonesia pun juga punya yang kelihatan aja cuman Candi Borobudur. Padahal jauh sebelum budaya itu ada, bahwa sebelum Masehi pun Indonesia sudah luar biasa. nah Bapak harus nonton video yang hari Rabu, Pak. Bapak nonton video hari Rabu. Sangat mustahil kerajaan Majapahit yang begitu besar, kerajaan Sriwijaya yang begitu besar, bisa nggak ada bekasnya sama sekali, Pak. Untung ada Borobudur, untung ada Prambanan yang saat itu tertutup dengan tanah. Tapi yang lain, dimusnahkan sama orang Islam. Sama seperti yang di Arab, sama seperti yang di Mesopotamia. Di Irak itu, kalau itu gerbang Istar itu tidak ketutup tanah, itu sudah diratain sama orang Islam. Lah sekarang kalau ditanya keluarganya Muhammad, makamnya keluarga Muhammad, nggak ada apa bersih, Pak. Nggak ada. Semua dimusnahkan. Islam itu memang menghancurkan peradaban, Pak. Niatnya memang menggantikan peradaban baru. Sejarah dihapus, dia nulis baru sejarah. Ya bohong. Nah, Bapak harus lihat yang hari Rabu kemarin membahas panjang, Pak. Wah, jadi banyak sekali orang-orang yang tertipu dengan Islam. Yang tertipu. Ini Islam moderat. Yang moderat sama radikal itu sama saja, Pak. Yang radikal teriak-teriak, bunuh si Ahok, bunuh si Paul. Nah, yang moderat, diam-diam dia nutupin gereja. Contoh saja Gus Yakut. Katanya Islam Nusantara Gus Yakut. GKI Yasmin sampai sekarang nggak kelar-kelar, Pak, yang sudah legal. Zamannya Gus Yakut 3 gereja ditutup loh, Pak. Zamannya Gus Yakut 3 gereja ditutup loh, Pak. 6 bulan loh, Pak. 3 gereja ditutup. Islam Nusantaranya gimana? Padahal kan dia punya power kan? Sebagai menterinya semua agama. Apa yang dilakukan Gus Yakut? Nggak ada. Nggak ada, retorika semua. Jadi hati-hati. Saya selalu memerintahkan agar waspada. Agar waspada, jangan tertipu dengan Islam Nusantara. Saya tidak percaya. Karena saya sudah berinteraksi. Saya sama seperti Bapak, saya lahir di Indonesia, saya berinteraksi dengan orang-orang yang ngaku Islam Nusantara ini. Kalau mereka lagi di tengah-tengah kita, mereka lagi jadi minoritas, saya SD-nya sekolah Katolik ya Pak. Wah mereka baik-baik Pak. Begitu saya pindah SMP Pak, SMP saya di negeri, SMP di negeri. Wah bangsat semua Pak. Bangsat semua Pak. Kan Islam Nusantara mayoritas katanya. Enggak. Ya itu tadi, PEUS tadi itu kemarin risetnya. 70% orang Islam di Indonesia menghendaki adanya khilafah. Syariah Islam itu khilafah. Contoh, Bapak tinggal di daerah kota mana Pak? Jakarta atau luar Jakarta? Surabaya. Oh Surabaya, Surabaya masih oke ya. Walaupun tetap keras ya, radikal juga sana. Pinggir-pinggirannya itu tuh kayak Pemekasan, Situbondo. Islam Nusantara itu istilahnya saya ya Pak ya, salah mungkin ada pergeseran, itu Islam KTP Pak. Maaf. Nah, Islam itu beda lagi Pak, namanya Islam Abangan Pak. Itu beda, bukan Islam Nusantara, itu Islam Abangan. Nah, itu ya, terminologi harus sama Pak. Begitu terminologi beda, nanti kita bicara hal yang berbeda. Makanya tadi kemarin kan Pak Jenderal ngajari kita tentang terminologi, paradigma, itu harus sama. Kalau Islam yang cuma KTP-nya doang, itu namanya Islam Abangan. Nah, saya kasih tahu Bapak ya, Banser, dulu kan namanya bukan Banser, tapi Ansor, ya kan? Dulu belum ada Banser lah waktu itu lah, itu Ansor, itu yang bunuhin orang-orang Islam Abangan itu loh Pak. Kan mereka kan jadi banyak yang ikut PKI kan, Islam Abangan ini kan. Oh itu dibunuhin semua itu Pak sama Ansor ini Pak.
karena terlibat PKI 3 juta orang itu Pak. Oleh Ansor yang sekarang ngeklaim dirinya adalah Islam Nusantara itu toh. Ya, Jadi betul. yang dimaksud Bapak adalah Islam Abangan. Oh iya, Islam Abangan itu banyak yang baik. Mengapa? Karena mereka sebenarnya nggak kepengen jadi Islam. Cuman KTP-nya diharuskan ada agamanya. Ya udahlah tulis saja Islam. Dia juga nggak percaya kok. Nah itu Pak, banyak tuh Pak di daerah Gunung Merapi. Itu banyak Islam Abangan Pak. Nah Islam Abangan ini banyak yang sudah kita baptis Pak di Merapi Pak. Dan kemudian mualaf center datang ngeklaim bagi-bagi sembako, wah diislamkan lagi. Terus saya tanya teman-teman, enggak, masih tetap ke gereja katanya, masjidnya sampai tetap kosong. Ya, betul. Nah, itu yang Bapak maksud adalah Islam Abangan, bukan Islam Ya, Nusantara. Nah, itu beda lagi. harapan Islam saya Abangan ini- adalah orang-orang yang beragama, kebetulan agamanya di Islam. Karena mereka nggak percaya agama, mereka itu kejawen. Misalnya kayak orang-orang di Gunung Tengger. Ya toh? Islam tulisan KTP-nya. Apakah mereka Islam benar? Enggak. Mereka itu punya agama sendiri, Hindu. Tapi di Indonesia kadang-kadang itu Islam. Atau mereka punya kepercayaan sendiri. Gunung Tengger kan punya kepercayaan sendiri kan, punya agama sendiri. Di Gunung Kemukus tulisannya Islam, tapi kapan mereka Islam? Bukan. Mereka nggak pernah sholat. Cuman tulisannya Islam. Nah itu Abangan, bukan Nusantara. Nah itu orangnya baik-baik biasanya Pak. Orang-orang Kejawen, orang-orang Tengger. Ya, itu biasanya baik-baik yang Bapak maksud itu tadi. Ya. Dan saya masih tetap optimis bahwa Indonesia itu adalah mercusuar dunia. Saya yakin. Sampai Dan itu hari memang- ini Indonesia bukan mercusuar dunia, tapi menjadi hujatan seluruh dunia. Kecuali Nah, Indonesia itu- meninggalkan Islam. itu tugasnya Pak Paul dan Pak Jenderal dan para budayawan. Jadi Nah, saya tugas Bapak juga. tiga. Loh, saya Tugas juga Bapak, ngomong. tugas kita semua, Pak. tugas Betul. kita semua. Saya juga sudah mulai ke masyarakat tuh saya ngomong. Bahkan ada yang nyeletuk. Bagaimana saya bisa sembahyang, saya enggak ngerti artinya. Saya juga ketawa, cuman saya enggak mau komen lebih lanjut. Saya lebih enak istilahnya dongo tapi enggak ngerti artinya. Nah, saya ketawa. Dari situ saya sudah bicara bahwa sebetulnya yang pemersatu itu budaya dan Pancasila. Tugas kita tuh memang tugas istilahnya tugas frontal untuk membasmi katakanlah, tapi ada tugas yang masih humanis, yaitu tadi budaya dan Pancasila. Saya yakin kok Pak. Saya tetap optimis Indonesia mercusuar dunia, termasuk juga dikaruniai Indonesia itu oleh Pak Pastor Pak Paul. Pastilah Pak. Tuhan tidak tidur, Gusti ora sari. Terima kasih Pak Paul. Betul. Shalom. Setuju Pak. Jadi memang tugas kita semua itulah gunanya channel ini. Cuman tadi supaya jadi ternyata kita membicarakan hal yang sama tapi beda terminologinya. Tapi kita sedang membicarakan hal yang sama. Jadi saya setuju dengan Bapak. Ada nggak orang Islam di Indonesia yang baik-baik? Oh banyak. Yang abangan tadi itu Pak. Yang sudah liberal, yang abangan, nah, itu baik-baik itu Pak. Setuju. Jadi mereka itu nanti yang akan menyadarkan teman-temannya. Luar biasa. Oke Pak Bobi. Pasti kebenaran. Nah, terima kasih Pak Paul. Oke Pak Bobi lanjut. Pak Bobi Hengki sama Pak Ardiansyah Bangun. Pak Bobi dulu ya. Silakan. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.